Berita buruk selanjutnya datang dari dunia kripto. Ini sebenarnya kapan berita bagus ya? Karena kemarin 2 minggu lalu kita mendengar yang namanya FTX menjadi salah satu crypto exchange ataupun pedagang aset kripto terbesar kedua, pindah ketiga, bangkrut di dunia. Sekarang ada BlockFi bangkrut dan ternyata ada hubungan yang erat antara FTX dan BlockFi. Berita buruk selanjutnya datang dari dunia kripto. Ini sebenarnya kapan berita bagus ya? Karena kemarin 2 minggu lalu kita mendengar yang namanya FTX menjadi salah satu crypto exchange ataupun pedagang aset kripto terbesar kedua, pindah ketiga, bangkrut di dunia. Sekarang ada BlockFi bangkrut dan ternyata ada hubungan yang erat antara FTX dan BlockFi, dan mungkin kita akan pelajari juga terkait dengan BlockFi yang bangkrut di dunia, mengajukan Chapter 11 juga di Amerika, apa yang tengah terjadi. Ringkasan soal BlockFi berhutang kepada lebih dari 100.000 kreditur, dengan kreditur dua terbesarnya adalah, yang pertama adalah Ankara Trust dengan total utang mencapai 729 juta US dollar. Wah, ini kalau dihitung dengan Cimol dan gerobaknya mungkin bisa dapat dijajar sepanjang jalan di Jenderal Sudirman sampai ke Bogor mungkin ya. Sedangkan FTX, kreditur terbesar kedua BlockFi, berutang 275 juta US dollar. Ini berarti di total sudah 1000 juta ya berarti ya. US dollar ya, berarti kan 1 miliar, berarti ini sudah besar sekali gitu. Nah, yang lucu juga nama FTX masuk sebagai kreditur. Di satu sisi ternyata juga salah satu alasan kebangkrutan BlockFi juga karena adanya koin-koin yang nyangkut di FTX. Jadi ini akan saling mengunci nih, FTX minta uang balik, tapi dari satu sisi adalah BlockFi juga nyangkut barangnya di dalam si FTX. Jadi sesuatu yang locking boleh dibilang. Nah, pesaing terbesar BlockFi yaitu adalah Celsius Network dan Voyager Digital sudah bablas duluan. Kalau tidak salah sekitar bulan Juli tahun ini juga. Ini juga akibat dihajar oleh Terra Luna ya, dari Do Kwon gitu ya. Nah, yang menjadi catatan ada dua, ini sayang terlewat. Ada jaminan yang ada hubungannya dengan Robinhood, dan juga adalah Valar Ventures memiliki saham 19% di BlockFi, di mana kalau kita coba trace back, Valar Ventures diinvestasi di BlockFi sebanyak 350 juta US dollar di tahun 2021 pada series D-nya. Dan sejauh yang saya coba untuk browsing, bahwa 350 juta US dollar adalah portofolio terbesar penempatan pada satu tempat dari Valar Ventures. Ini akan menjadi suatu expose selanjutnya juga. Mungkin expose-nya tidak secara langsung, namun bayangkan ketika Valar Ventures nyangkut untuk investasinya sebesar 350 juta, dan di tempat-tempat lain dari yang diinvest oleh Valar Ventures juga perlu untuk penempatan selanjutnya, mungkin akan menyebabkan tidak bisa lagi diinvestasikan karena dalam posisi nyangkut si orang yang memiliki uangnya. Sehingga secara tidak langsung maka bisa jadi dampak selanjutnya adalah pada yang diinvest di tempat lain itu yang akan mengalami tekanan selanjutnya karena kehilangan likuiditas di sana gitu ya. Nah, salah satunya Valar Ventures yang terbesar, dan juga bisa di cross check di web penyedia informasi. Kalau saya salah mohon saya dikoreksi. Jadi poinnya kita kepingin coba belajar kembali adalah apa sih bisnisnya dan apa yang harus kita jadikan pelajaran buat diri kita. Hampir mirip sebenarnya bisa transaksi kripto pada umumnya ya. Seperti yang kita tahu, ketika aplikasi sudah berkembang, maka sebenarnya datangnya dari mana itu bisa saja beda ya. Satu jualan ojek online, yang satu jualan marketplace digital. Dan ternyata dua-duanya akhirnya mirip-mirip juga, bisa beli pulsa, ada uang elektronik yang sama. Dari awal datangnya, sekarang kita mungkin tidak bisa melihat sesuatu yang agak berbeda antara satu aplikasi pada dunia kripto dengan aplikasi yang lain. Tapi yang paling pentingnya adalah BlockFi punya bisnis utama adalah melakukan tindakan pinjam-meminjam kripto, meminjamkan dana atau dalam kurung adalah koin dengan mendapatkan bunga pengembalian. Secara otomatis adalah orang yang meminjamkan koinnya pada saat ini kondisinya jadi tidak bisa
mendapatkan pengembalian, di mana kenapa bisa seperti itu? Karena yang meminjamkan selanjutnya juga nyangkut, ya kan, dan juga tidak bisa menarik kriptonya, ya secara otomatis akan saling terkunci kembali. Jadi boleh dibilang keuntungannya besar datang dari selisih antara lending and borrowing seperti bisnis bank. Nah, lalu apa pesan moral untuk saat ini? Ya, kembali lagi saya dalam kondisi yang tidak terlalu jelas. Kita saat ini sadar bahwa dunia kripto sedang mengalami berita buruk terus-menerus gitu ya. Dalam kondisi yang tidak jelas, kalau Anda mau melakukan transaksi ini, maka prinsip bisnis zaman dulu harus berlaku. Ada uang, ada barang. Barang dipegang dengan baik, uang dipegang dengan baik. Artinya adalah, ya uang harus kita jaga dengan baik, dan juga barangnya itu harus dipegang dengan baik. Kenapa? Karena kripto ini kan sebenarnya semua pencatatan terjadi pada blockchain. Kita tidak memegang aset, tapi kita memegang pencatatan bukti pemilikan kita. Nah, ini harus kita bisa jaga. Karena ada unsur yang menjadi pengancam juga, ininya yang dijebol juga gitu ya. Jadi berbagai macam aspek harus kita jaga. Lebih baik kita kembali mengamankan sesuatu yang sudah secara de facto milik kita, yaitu barang dipegang dengan baik, uang dipegang dengan baik, dan jangan kita melakukan suatu tindakan spekulatif dengan tujuannya adalah trading, mau mendapatkan untung lebih besar, meningkatkan risiko lebih tinggi. Itu tidak akan pernah berakhir, dan pandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Tidak ada konsep beli dulu bayar belakangan, ngutang dong, dan nggak ada prinsip bayar dulu diantar belakangan. Ini repot sekali. Delivery seperti ini mungkin dalam kondisi yang uncertainty akan lebih baik dihindari terlebih dahulu. Itu menurut saya. Nah, saya punya pesan moral kedua yang saya belajar dari teman saya. Saya tidak mau pesan moral ini tidak mau saya ambil kesimpulan, namun silakan Anda nilai sendiri keadaan sedang apakah seperti ini atau tidak, Anda yang nilai sendiri. Moral story yang kedua adalah ada Tuan A meminjam kepada Tuan B. Tuan A dan Tuan B, A meminjam sebesar 500 juta. Tuan A membayar dengan baik mulai dari bunga dan pokok bunga kepada Tuan B. Jangan bicara mengenai riba dan tidak, itu minggir saja dulu ya. Ini kita bicara adalah konsep berpikir. Tuan A meminjam lebih banyak dan Tuan B akhirnya tidak memiliki modal yang cukup untuk meminjamkan kepada Tuan A. Sehingga dia meminjam kepada Tuan C senilai 1 miliar. Tuan B mengambil sedikit selisih bunga dari Tuan A dan Tuan C. Berarti boleh dibilang Tuan B-nya mendapatkan keuntungan hasil daripada bridging loan ini. Tuan A dengan disiplin membayar, dan tiba-tiba Tuan A mulai tidak bisa bayar. Tuan A-nya mulai batuk-batuk ya. Pembayaran mulai tersendat. Tersendat ke siapa? Tentunya Tuan B dan Tuan C. Nah, karena Tuan B secara otomatis juga mulai kesulitan keuangan nih. Ternyata ketahanan keuangan Tuan B dan Tuan C tidak begitu kuat. Tuan B mulai kesulitan keuangan, dan juga dengan Tuan C karena tidak pernah menyangka bahwa Tuan A tidak bisa membayar karena selama ini pembayarannya baik-baik saja. Jadi Tuan A tidak bisa bayar, Tuan B akhirnya ikut-ikutan batuk, Tuan C ikut-ikutan batuk juga akibat Tuan A. Nah, Tuan B akhirnya mulai menjual asetnya senilai 2 miliar karena aset satu-satunya. Dan Tuan C juga mulai menjual asetnya satu-satunya seharga 4 miliar. Tuan D, ada orang bernama Tuan D yang datang kepada Tuan B dan Tuan C. Di mana Tuan D bilang, Tuan B, kamu tadi jual 2 miliar ya? Oke deh, gini deh, kalau saya bayar langsung 500 juta kamu kasih nggak? Tuan B akhirnya, waduh, 500 juta? Loh, saya kan 2 miliar. Wah, ya sudah, tapi saya perlu sekali. Akhirnya dibayar 500 juta. Tuan B dibayarin. Tuan C juga didatangi oleh Tuan D. Tuan D, kamu punya aset 4 miliar ya? Oke, kalau gitu kamu kasih asetnya ke saya. Saya bayar 1 miliar. Loh, tapi kan masa di diskon 75%? Nggak mau tahu. Itu urusanmu. Tapi saya mau bayar. Karena sangat kepepet, maka terpaksalah keduanya menjual kepada Tuan D. Dan Tuan A tetap tidak mampu membayar dan terus-menerus berkelit tidak membayar. Dan Tuan A sebenarnya nama belakangnya adalah D. Jadi Tuan A belakangnya adalah D. Dan cerita berakhir di sini. Saya tidak akan memberikan apapun kesimpulan pada cerita kali ini. Silahkan Anda coba bayangkan sendiri, imajinasikan dari cerita ini. Perhatikan dengan baik Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan Tuan D. Kalau masih belum paham, diulang penjelasannya dari awal. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi,
keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.